Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada video yang menjelaskan tentang teori pengujian dan implementasi sistem. Kali ini kita akan membahas sedikit lebih detail tentang bagaimana kaitan sebuah teori pengujian atau cara untuk melakukan pengujian yang akan berhubungan dengan proses SDLC atau life cycle dari sebuah pengembangan software. Kita akan coba lihat pada materi kali ini. Sebagai gambarannya, materi pada video kali ini kita akan bahas dalam beberapa sesi. Yang pertama, kita akan sedikit review tentang apa itu SDLC atau Software Development Life Cycle, kemudian peran proses testingnya pada SDLC, kemudian ada beberapa contoh dari penerapan proses testing ini pada contoh-contoh SDLC. Salah satunya nanti kita akan coba bahas pada V-model, ya. Kemudian nanti terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis pengujian yang mungkin saja dilakukan, bisa kita pilih sebagai pilihan-pilihan yang mungkin nanti bisa berguna pada proses testing yang akan kita lakukan. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang Software Development Life Cycle. Nah, pada Software Development Life Cycle, ini adalah sebuah proses yang pasti akan dilakukan ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak. Nah, SDLC ini menjadi sebuah backbone ya ketika kita nanti akan mengembangkan sebuah perangkat lunak. Nah, SDLC sendiri ini sudah sangat berkembang ya pada tahun-tahun sekarang. Sangat banyak sekali SDLC yang bisa kita pilih dan dapat sekali disesuaikan dengan kebutuhan kita. Baik untuk proyek yang short term ataupun yang long term ya, baik yang sangat singkat ya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan, atau yang sangat lama yang bertahun-tahun. Nah, jadi kita bisa saja menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Belum lagi disesuaikan dengan kebutuhan jumlah tim yang tersedia ya. Ada yang 5, ada yang 10, bahkan mungkin ada yang 20. Nah, jadi bisa sekali untuk kita sesuaikan. Nah, SDLC pada umumnya karena ini adalah sebuah life cycle, ya pasti di dalamnya akan memiliki sebuah kerangka kerja, ya serangkaian aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan pada proses pengembangan perangkat lunak. Nah, secara umum memang ada 6 ya proses yang ada di SDLC. Yang pertama ada planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat implementasi, kelima testing dan integration, dan yang keenam adalah maintenance. Nah, pada proses-proses ini semuanya setidaknya ada pada SDLC tersebut. Misalnya pada SDLC Scrum. Nah, nanti planning ini dinamakan menjadi Scrum Planning ya. Sprint Planning. Nah, pada Sprint Planning nanti menentukan sprint backlog mana yang akan dilakukan dari sedemikian banyak produk backlog yang tersedia. Nah, jadi macam-macam ya teman-teman ya, disesuaikan dengan SDLC yang nanti akan digunakan. Tapi setidaknya ada 6 ini yang akan selalu ada pada setiap SDLC. Nah, model-model pada SDLC itu banyak sekali ya sekarang. Jadi sangat berkembang sekali. Memang pada awalnya yang paling fenomenal ya dan paling banyak digunakan karena paling mudah ya untuk menggambarkan yang namanya life cycle dari sebuah pengembangan software, yaitu adalah waterfall model. Di mana waterfall model ini sangat mudah difahami, seperti layaknya gambar yang pertama ini. Jadi dari satu tahap ke tahap lainnya, dari satu proses ke proses lainnya, itu mudah tergambarkan, seperti layaknya air terjun. Jadi dari satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, dan seterusnya. Tapi tahap 2 tidak bisa dilakukan sebelum tahap 1 selesai. Nah, ini jadi lebih mudah untuk digambarkan. Oke, kemudian pada eh, model-model yang lain juga banyak, ada yang iteratif, ya, ada yang V-model, nanti kita akan bahas, ada agile model, ya, di mana turunnya ada banyak ya, bisa ada Scrum, bisa ada Extreme Programming.
Nah, jadi memang akan ada berbagai macam model yang bisa kita gunakan. Ya. Apakah bisa dipakai semua, Pak? Ya bisa ya, disesuaikan dengan kebutuhannya memang. Nah, kemudian dari SDLC tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang peran proses testing pada SDLC itu bagian yang mana, Pak? Gitu ya. Nah, itu adalah di bagian yang nomor 5, yaitu di testing dan integration. Di mana testing ini memang sangat diperlukan untuk memastikan dua hal ini dilakukan, yaitu verifikasi dan validasi. Di mana verifikasi nanti akan lebih berfokus kepada apakah kita membangunnya itu dengan cara yang benar. Oke. Nah, sedangkan di validasi adalah apakah kita sudah membuat sistem yang benar. Nah, jadi beda ya. Yang satu verifikasi adalah apakah kita sudah benar membangun sistemnya, sedangkan yang validasi adalah apakah kita sudah membangun sistem yang benar. Ya. Oke, lanjut. Jadi di verifikasi nanti akan berfokus kepada eh, kita memastikan apakah pembangunannya itu proses pembuatan itu sudah sesuai dengan requirement yang ada, ya, dengan spesifikasi yang ada, dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Nah, sehingga pertanyaannya adalah apakah kita sudah membangun sistem dengan benar, ya, memastikan bahwa produknya itu dibangun dengan cara-cara yang sesuai standar. Oke. Sedangkan pada proses validasi, kita lebih kepada apakah produk yang sudah dikembangkan, software yang sudah dikembangkan itu adalah software yang benar. Artinya bisa digunakan, ya, sesuai dengan tujuannya, bisa provide solusi dari masalah yang dipunyai oleh customer, oleh pengguna, gitu ya. Nah, jadi dua proses ini yang penting untuk kita melakukan testing. Nah, kita sudah mengetahui bahwa testing itu sangat penting pada proses SDLC.